Tidak ada bucin yang akan menolak pelukan dari seorang dewi. Meskipun kau dewa yang turun ke bumi, kau tidak akan bisa menahan godaan ini. Cuma gara-gara aku melamun saat menyebarkan kekayaan, dia menendangku jatuh begitu saja. Kaisar Giok tua, kau terlalu berlebihan. Dewa ini malah berinkarnasi jadi bucin. Ini, Kalau bukan karena kakek menyukaimu, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan ini. Nanti saat masuk, kau harus lebih cerdik. Kalau ada kesalahan, aku tidak akan memaafkan. kakek keluarga Su sakit parah. Dia berjanji akan mewariskan hartanya kepada Suwanwan jika dia menikah. Jadi, Suwanwan memilih Wudi yang mudah dikendalikan. Dia hanya menunggu kakek Su meninggal, lalu dia bisa menendangnya. Wudi yang malang, dijual tapi masih membantu menghitung uang. Benar-benar bucin yang patuh. Kau tuli. Sayangnya, dewa ini bukan Wudi. Penghinaan ini aku tidak tahan. Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut pengantin wanita yang cantik dan pengantin pria yang tampan masuk. Ngapain kamu masih bengong? Meskipun aku suami numpang keluarga Su, tapi pernikahan urusan sebesar ini. Bukankah seharusnya kamu memberi sedikit uang masuk sebagai tanda penghargaan? Kamu ini laki-laki dewasa. Minta uang masuk apa? Aku tidak suka mendengar itu. Aku ini perjaka tua, pria. Ritual yang seharusnya ada tidak boleh kurang satu pun. Mari kita sekali lagi dengan tepuk tangan meriah menyambut pengantin wanita yang cantik dan pengantin pria yang tampan. Sudah disuruh masuk lagi. Masuk! Kenapa mereka belum masuk juga? Jangan-jangan kabur? Menjadi suami numpang keluarga orang terkaya di kota Nancheng. Mana semudah itu? Menurutku pernikahan hari ini kemungkinan besar tidak jadi. Kamu mau berapa? Tidak banyak. Aku mau 8888. Ini melambangkan kemakmuran, kemakmuran, kemakmuran. Angka keberuntungan. Kamu tidak punya malu ya? Aku tidak tahu malu. Pernikahan ini, aku tidak akan menikahinya. Aku tidak mau melayani lagi. Mari kita untuk ketiga kalinya. Aku akan memberikannya. Sekarang biarkan. Menjadi menantu di keluarga Su itu tidak mudah. Jika Wudi berani kabur dari pernikahan, aku akan menghormatinya sebagai pria sejati. Kabur dari pernikahan? Mana mungkin. Wudi adalah bucin nomor 1 di kota Nancheng. Pengantin wanita Suwanwan, apakah Anda bersedia menikahi pengantin pria Wudi? Ku bersedia. Kalau begitu pengantin pria, Aku bersedia. Wah, buru-buru sekali. Benar saja, dia tetap pucinku. bagus. Sekarang kedua mempelai tukar cincin. Cincin apa ini? Berliannya seperti butiran beras. Apa kau menganggapku pengemis? Cincin jelek ini tidak bisa kupakai. Aku mau yang 10 karat. Yang besar, berkilau, dan mempesona. Itu baru cocok dengan keluarga Su kalian. Sebagai menantu yang tinggal di rumah istri. Sekarang aku harus mencari di mana. Cincin 10 karat untukmu. Kamu cari mati juga ada batasnya. Aku tidak peduli. Pokoknya cincin jelek ini, aku tidak akan memakainya sama sekali. Wudi hebat sekali. Caranya luar biasa. Dia panutan kita semua. Kita bisa mendapatkan warisan. Semua tergantung pada pesta pernikahannya. Segera siapkan helikopter. Kirim cincin itu padanya. Baik.
Lihat, ayahmu lebih pengertian. Nona, sekarang mari kita sambut pengantin pria. Aku sudah memakainya, aku bersedia. Sekarang mari kita sambut ketua grup Su dan istrinya ke atas panggung. Sekarang adalah momen peringatan amplop merah kita. Amplop merah ini tidak semudah itu untuk didapatkan. Harus mengubah panggilan dulu. Pertama, mari kita minta pengantin pria untuk menyajikan teh penghormatan kepada mertuanya. Panggil mereka. Ayah, ibu. Pengantin pria kita, mungkin sedikit gugup. Mari kita beri tepuk tangan penyemangat. Kamu sebenarnya mau apa? Mulutku ini tidak sembarangan memanggil kalau tidak ada 1 juta. Ini biaya panggilan. Bukankah aku baru saja memberikannya padamu? Yang kamu berikan tadi adalah biaya penampilan. Biaya panggilan ini harganya beda. Aku sarankan kamu jangan kurang ajar. Hanya 1 juta, keluarga Su kalian mendapatkan seorang menantu yang baik. Kalian harusnya senang. Benar saja, berulah tidak butuh logika, hanya butuh keberanian dan tidak tahu malu. Wah, menantu yang tinggal di rumah istri ini hidupnya enak sekali. Keluarga Su kalian masih menerima menantu. Aku juga mau. Ada hal bagus seperti ini. Aku juga mau. Kurasa aku juga bisa. Kalau bukan karena harta kakak, kau pecundang tidak pantas masuk ke keluarga Sukami. Pelayan, berikan 1 juta padanya. Menantu terkuat di dunia. Tidak ada yang bisa menandinginya. Keluarga Su ini mendapatkan luhur hidup sebagai menantu. Ayah, ibu, silakan minum teh. Baik. Selanjutnya, mari kita sambut ketua grup Su untuk memberikan pidato. Aku tidak punya permintaan lain. Aku hanya berharap pasangan ini saling mencintai. Sekarang saya nyatakan pernikahan. Aku punya syarat. Kamu ini maunya apa sih? Ayah. Mulai sekarang, setiap bulan, uang jajan istriku harus diserahkan padaku. Dan semua pekerjaan rumah akan ditanggung oleh istriku. Di ini benar-benar tak terkalahkan. Dia bukan menantu numpang. Dia ini mencari leluhur. Wudi, pria paling berani di kota Nanceng. Sebaiknya kamu berhenti sekarang. Kenapa? Tidak setuju? Kalau begitu kita cerai saja. Kantor catatan sipil ada di sebelah kiri. Ayo. Baik. Aku setuju. Demi harta keluarga, aku akan menahan diri. Anak baik. Baru segini saja sudah tidak tahan? Selama bertahun-tahun, Woody, saat kamu jadi bocin, penghinaan apa yang belum kamu alami? Rasakan saja pelan-pelan. Dasar miuran numpang tak tahu malu. Berani-beraninya kamu membuat adikku malu di depan umum. Memangnya kamu pantas? Meskipun angka 8 memiliki arti kemakmuran, namun terlalu banyak justru akan menghambat perhiasan yang bertumpuk seperti rantai yang mengunci energi. Akhirnya, rezeki tidak akan lancar. Keberuntungan sulit berlanjut. Ini adalah contoh klasik. Tanda kesialan yang menghancurkan kekayaan. Keluarga Sukami adalah orang terkaya di kota Nanceng.
Adikku mau menikahimu. Itu karena kuburan leluhurmu mengeluarkan asap hijau. Kalau kau berani bikin ulah lagi, aku akan membunuhmu. Kau ini banyak sekali aturannya ya. Aku sarankan padamu, jangan serakah. Lagi pula, semua barang-barang kecil ini yang ada di tubuhmu, copot semua. Kalau tidak, dewa kekayaan akan lewat begitu saja. Dalam 3 hari, pasti akan ada kerugian. Dewa kekayaan akan lewat begitu saja. Kau pikir kau dewa kekayaan ya? Aku tidak. Kau yang iya. Kepalamu ditendang keledai ya? Kalau kau dewa kekayaan, kalau begitu aku ini Kaisar Giok dong. Aduh, tolonglah. Apa yang baru saja kukatakan padamu kau dengar tidak? Sebagai menantu numpang, kau harus bersikap seperti budak. Kalau kau berani berpikir macam-macam lagi. Jangan, mulutmu cerewet sekali mulut ini. Tidak sampai 3 hari, 2 hari lagi, kamu akan makan angin. Apa yang kamu lakukan di sini? Berani-beraninya mengutukku. Itu dia. Semua karena dia. Malam ini ada jamuan makan malam. Kalian lanjutkan saja. Tradisi keluarga sebelum makan. Sembah dewa kekayaan. Kamu berdiri saja, cepat sembah. Aku menyembah diriku sendiri? Apa-apaan ini? Aku tidak percaya hal seperti itu. Diam. Jangan bicara omong kosong. Apa kamu tahu? Keluarga Su bisa menjadi orang terkaya di kota Nanceng. Itu semua berkat perlindungan dewa kekayaan. Apa kamu tahu? Dewa kekayaan melindungi orang yang jujur. Keluargamu kaya. Itu berkat kakekmu. Kamu, Sudah, kalau tidak mau menyembah, ya sudah. Ayo makan. Aku lapar. Karena sudah menikah, kalian harus rukun sebagai suami istri. Agar kakekmu tidak khawatir. Munafik. Bilangnya demi kakek Su. Padahal berharap dia cepat mati agar bisa mewarisi harta. Kenapa kamu tidak mengambilkan makanan untuk? apa kamu tidak punya tangan sendiri? Aku punya tangan. Kalau begitu, ambil sendiri. Aku maunya kamu yang ambilkan. Aku sabar. Kenapa makanan ini tidak enak sekali? Apa ini makanan manusia? Dan kamu, saat makan, kenapa tidak hati-hati? Muntrat ke seluruh bajuku. Aku mau mandi. Siapkan air mandiku. Permisi. Hei, kenapa bengong? Tuli ya, cepat. Dasar sok. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Kamu tidak coba suhu airnya dulu? Kalau bayiku kepanasan, bagaimana? Suhu airnya pas. Keluar sana.
Mau lihat aku buka baju? Sini. Ada ikat pinggang juga. Sini. Tunggu aku dapat warisan. Lihat saja bagaimana aku akan menghajarmu. Melawan dewa ini, kamu belum seberapa. Bucin. Bucin banget. Bagaimana bisa dewa ini merasuk ke tubuh orang seperti ini? Melelahkan sekali. Aku kesal sekali. Halo, beritahu semua teman-teman. Malam ini kita ke Starwave Entertainment. Semua tagihan, aku yang bayar. Cuci sampai mati. Nanti kamu mau suruh siapa? Suruh saja. Aku tidak mau melayanimu lagi. Aku sudah dengar semuanya. Woody itu sekarang benar-benar berani ya. Berani-beraninya di depan, banyak orang, mempermalukanmu, membuatmu tidak bisa berkutik. Dia lupa. Dulu dia memohon-mohon untuk masuk ke rumahmu. Berani sekali dia sombong begitu. Dengan gayanya yang menumpang dan rela berkorban itu, bahkan untuk mendongak dan bicara dengan Wan Wan, dia harus berpikir 2 kali. Wan Wan mau menerimanya masuk rumah dan tidak menyuruhnya berlutut melayani setiap hari. Sudah bagus begitu. Berani-beraninya dia kurang ajar. Dia pikir dia siapa? Dulu dia tidak seperti itu. Dia selalu mengikuti Suan Wan seperti anjing yang mengibas-ngibaskan ekornya. Kalau Suan Wan menyuruhnya ke timur, dia tidak akan berani melihat ke barat. Kalian ingat tidak? Woody itu dulu untuk menyenangkan Suan Wan saat musim dingin, dia lari 3 blok untuk membelikan Suan Wan teh susu hangat. Tapi Suan Wan bilang tidak suka. Dia langsung membuangnya dan membeli yang baru. Sekarang, baru saja menikahinya, langsung menunjukkan sifat aslinya. Sifat aslinya langsung keluar. Dasar bajingan. Aku bersikap baik padanya. Dia malah merasa penting. Sekarang dia berani-beraninya mengatur-aturku. Aku kesal sekali. Pergi, panggil semua model pria di toko kalian kemari. Malam ini kita minum sampai mabuk. Ayo. Mana Su Wan Wan? Tidak mau bilang ya? Kalau begitu, aku akan telepon Presiden Direktur Su sekarang. Aku akan bilang istriku, di malam pernikahan, pergi mencari pria lain. Nona pergi ke Starwave Entertainment. Malam pernikahan pergi ke klub malam, istriku. Benar-benar membuatku bangga. Halo, Nona Su. Hidupku, Suan Wan, selalu aku yang memutuskan. Siapapun itu, hanya bisa tunduk padaku. Ingin menginjak-injakku dan memerintahku. Mimpi saja. Ini semua, Mana ada yang tidak lebih baik dari Woody itu? Betul. Wan Wan, malam ini bersenang-senanglah sepuasnya. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu.
Memesan 8 sekaligus? Seleramu berat juga ya. Kenapa kamu datang? Malam pernikahan tidak di rumah saja, malah keluar memesan model pria. Hidupmu jauh lebih makmur dariku. Jangan salah paham. Meskipun kita sudah menikah, apapun yang kulakukan, aku tidak perlu melapor padamu. Tuh, jangan kira karena kamu menumpang di keluarga Su, kamu bisa mengatur urusan Wan. Coba ngaca dulu. Di mata Wan, kamu itu paling-paling. Tetaplah si bucin yang selalu siap sedia. Masih mau sok jadi tuan? Betul, jangan bilang Wan hari ini tidak melakukan apa-apa. Meskipun dia melakukan sesuatu, kamu tidak berhak ikut campur. Di hari pernikahan, kau selingkuh dariku bahkan 8 kali. Aku tidak tahan. Kalau aku tidak bisa mengaturnya, kita cerai saja. Cerai ya cerai. Masih mau mengancam kami? Ayo cepat pergi. Jangan mengganggu di sini. Kalian memang teman-teman yang baik. Tunggu, Sudah sadar kesalahanmu? jangan keterlaluan. Kalau begitu, cerai saja. Besok pagi kita ke kantor catatan sipil. Kalau keluarga Su bertanya, bilang saja kau pergi ke klub malam. Malah pesan model pria. Sekaligus 8 orang itu. Sudah tahu salahmu? Aku salah. Wan, kamu, apa kamu punya rahasia di tangannya? Usir semua orang yang mengganggu ini keluar dari sini. Cerai. Kalian semua keluar. Keluar. Wajahku, sudah kamu permalukan habis-habisan. Sekarang kamu puas kan? Kamu selingkuh. Wajahku juga ikut dipermalukan. Mau apa? Siapa suruh kamu duduk? Kamu mau apa lagi sih? Aku lapar. Belikan aku kue kecil dong. Rasa coklat. Terima kasih. Sudah selarut ini. Kau harus cari kue kecil di mana? Aku tidak peduli. Jangan lupa, dulu waktu kamu ingin makan, aku keliling seluruh kota untuk membelikannya untukmu. Kenapa giliran kamu tidak bisa? Aku akan membelikannya untukmu. Sekarang ada makanan. Gak ada minuman, ya. Ini semua apa? Aku mau minum bubble tea. Jangan pakai boba. Terima kasih. Kamu benar-benar menganggapku pelayanmu ya? Kamu nggak ada habisnya ya? Gak ada habisnya. Siapa suruh kamu dulu menganggapku bucin? Kalau kamu benar-benar gak tahan, aku akan membocorkan soal kamu ke klub malam dan menyewa gigolo. Aku akan membocorkannya. Pada akhirnya, kita berdua akan berpisah. Jangan marah. Marah itu memberi ruang bagi iblis. Baik. Aku akan membelikannya untukmu. Ini dia.
Bukankah aku bilang, jangan pakai boba? Ini tarobol, bukan boba. Apa bedanya? Boba dan tarobol ini bukankah sama-sama bulat? Aku nggak suka yang bulat. Beli lagi. Aku nggak tahan lagi. Aku nggak mau melayanimu lagi. Baiklah, kalau begitu, bagaimana kalau kita ke rumah sakit dan memberitahu kakek kita akan cerai? Maaf ya, membuat kakek kecewa. Sudah tahan? Demi harta warisan kakekmu, kamu pasti akan tahan, bahkan jika harus melewati neraka sekalipun. Dewa ini tidak bisa mengurusmu. Tidak minum lagi, ke rumah sakit. Ayo. Ke rumah sakit. Tunggu sebentar. Aku akan membelikannya untukmu. Nah, begitu dong. Tapi aku lelah. Aku pulang dan menunggumu. Hati-hati di jalan. Beli teh susu. Kenapa lama sekali? Aku capek sekali. Capek sekali? Kamu cuma beli teh susu. Sudah capek sekali. Ini berarti darahmu kurang. Kamu harus menambah darah. Makan lebih banyak kurma merah. Kamu tidak melakukan apa-apa semalaman, tentu saja kamu tidak capek. Enak saja bicara tanpa merasakan. Bagaimana bisa tidak melakukan apa-apa? Aku memergoki perselingkuhan. Aku juga capek. Kamu memergoki perselingkuhan apa? Jangan bicara omong kosong. Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu itu masih bilang tidak melakukan apa-apa? Kalau aku terlambat sedikit saja, tanganmu itu sudah masuk ke dalam bajunya. Coba katakan, bagian mana yang kamu sentuh? Apa kamu menyentuh dadanya? Apa kamu menyentuhnya? Terserah kamu mau berpikir apa. Kamu pasti menyentuhnya. Kenapa milk tea ini tidak ada toppingnya? Mana bobaku? Bukankah kamu bilang kamu tidak suka makan yang bulat-bulat? Boba ini juga bulat. Jadi aku tidak menyuruh mereka menambahkannya. Aku bilang, aku tidak suka mutiara. Tidak suka ubi ungu. Tapi aku tidak bilang, aku tidak suka boba. Kamu tidak menambahkan boba, bagaimana aku bisa minum milk tea ini? Aku harus minum yang ada bobanya. Aku mau boba. Beli lagi. Jangan keterlaluan. Sudah malam. Toko milk tea ini sudah tutup semua ya. Aku tidak mau minum boba lagi. Buatkan aku mie. Dan segelas air. Aku sudah membelikanmu barang semalam. Kau malah menyuruhku melayanimu dengan teh dan air. Apa masalahnya? Sebentar lagi Fajar. Cepatlah. Aku benar-benar muak. Dasar bucin. Aku sudah terlalu baik padamu. Ada apa ini? Nona dan Tuan Woody. Kenapa bertengkar? Kalau bukan karena kakek bilang, kalau aku menikah denganmu, dia akan mewariskan harta keluarga padaku. Kalau tidak, pecundang sepertimu tidak pantas masuk ke keluarga Su. Akhirnya, kau jujur juga. Ternyata selama ini kau terus membohongiku. Ternyata kau sudah tahu. Kau menganggapku alat untuk mewarisi harta keluarga. Apa salahnya kalau aku mempermainkanmu sedikit? Lagi pula, berapa kali kau mempermainkanku? Baju, tas, mobil, rumah, apapun yang kau mau, kubelikan. Kau makan dan minum dariku, menjadikanku suami numpangmu. Apa kau tidak punya hati nurani? Hati. Itu semua kemauanmu sendiri. Kamu pantas mendapatkannya. Aku memberimu sedikit muka sekarang, memberimu kesempatan jadi suami numpang itu karena aku melihatmu dulu masih ada gunanya. Jangan kurang ajar. Di dunia ini, ternyata ada orang yang tak tahu malu seperti itu. Woody, kamu benar-benar lapar. Sampai apapun bisa kamu jilat. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan berpura-pura lagi. Kalau begitu, cerai saja. Kamu pikir aku tidak berani? Hanya harta segitu, aku tidak tertarik. Tidak mau, cerai! Wah, kakekmu kritis.
Baru saja rumah sakit, baru saja mengeluarkan surat pemberitahuan kritis. Mungkin malam ini juga. Tapi, harta keluarga kita akan segera kita dapatkan. Bagus sekali. Akhirnya aku tidak perlu menahan diri lagi. Beberapa hari ini kamu sudah diberi muka. Dasar suami numpang. Kau pikir kau siapa? Dasar gila. Berulah lagi sana. Terus saja berulah. Aku mau lihat. Sampai kapan kau akan berpura-pura? Aku jijik melihatmu. Oh ya, semua uang yang kuberikan padamu saat pernikahan harus dikembalikan bersama bunganya. Kalau tidak, aku akan menyuruh pengadilan menuntutmu. Atas pemerasan, aku akan membuatmu mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Dasar mata duitan. Begitu harta sudah di tangan, langsung menunjukkan sifat aslinya. Jika Woody yang dulu menghadapi situasi seperti ini, dia pasti sudah kebingungan. Sayangnya, kalian berhadapan dengan dewa ini. Kalian hanya bisa berdoa untuk diri sendiri. Aku peringatkan kalian sekali lagi. Jika kalian berani memakiku lagi, saham grup Su kalian akan turun 1 poin. Bukan. Woody, kau ini. Sampai kapan kamu mau berlaga? Saham grup Su kita itu patokan di industri. Sejak terdaftar di bursa, belum pernah jatuh. Betul. Jangan sok tahu di sini. Kamu benar-benar berpikir kamu ini reinkarnasi dewa kekayaan? Saham bisa jatuh begitu saja. Sungguh konyol sekali. Kamu, Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk melepas benda ini? Kenapa kamu belum melepasnya? Apa terjadi sesuatu yang besar? dasar mulut gagak. Aku sudah investasi jutaan. Semuanya sia-sia. Dasar mulut gagak. Kamu punya kemampuan ini juga? Sial sekali. Keluarga Su kita menerimamu sebagai suami numpang. Benar-benar sial 7 turunan. Aku peringatkan kalian untuk terakhir kalinya. Jika kalian berani memaki aku lagi, saham grup Su kalian tidak akan bisa dipertahankan. Diam. Jangan bicara omong kosong di sini. Katakan. Investasi kakakku. Apa ini ulahmu? Pasti dia yang melakukannya. Hari ini aku pasti akan menghabisimu. Gawat, saham grup kita anjlok parah. Apa katamu? Bagaimana mungkin ini terjadi? Maki aku sepuasnya. Terus maki aku, cepat. Hei, kamu itu. Berpakaian seperti lobak kosong. Cuma bagus di luar, tidak berguna. Mana semangatmu? Tunjukkan, maki aku dong, ayo. Dan kamu juga. Kenapa makan ikan sampai tulangnya juga dimakan? Kamu ini kucingnya. Aku ini ikan kuning, ayo. Maki aku, maki aku. Ayo, keluarkan semua kekuatanmu. Sebanyak yang kalian punya. Ayo, hancurkan aku sepuasnya. Injak-injak aku, maki aku sepuasnya. Cih, jangan di sini bertingkah aneh-aneh. Aku tidak percaya. Hari ini aku tidak bisa mengalahkanmu. Sudah. Paman, kenapa kau menghalangiku? Hari ini aku akan menghabisi si tak tahu malu ini. Diam. Ini semua ulahmu. Katakan saja. Apa yang sudah kau lakukan? Mencari teman, menemukan saham yang bagus. Hormat, salaman, kau adalah sahamku yang bagus. Sampai jumpa. Direktur Su, saham perusahaan anjlok. Situasi internal sudah kacau. Semua departemen menunggumu untuk mengambil keputusan. Cepat pikirkan solusinya. Halo? Baiklah. Aku tahu. Kakek sudah sadar. Sekarang dia sudah bangun. Dia bilang ingin bertemu dengannya. Dengar ya, kakek baru saja sadar. Aku peringatkan kau. Jangan sampai kau menyebut-nyebut soal perceraian untuk memprovokasinya. Hei, kenapa? Sekarang malah nggak mau cerai lagi. Apa karena gue udah sadar? Takut kalau cerai nggak bisa warisin harta. Tadi udah gue bilang, denger gak sih?
beres banget sih. Cai, haha, Cai. Udah lama banget di dunia. Fana akhirnya ketemu orang lama juga lah tuh. Kenapa baru datang sih? Oh iya. Gimana tuh kata pihak surga, gimana gue sebenarnya salah apa sih? Cai ya dulu. Pas lu ngasih berkat lu ketiduran. Sampai akhirnya berkat yang harusnya buat keluarga, Su malah dikasih ke keluargahan. Keluarga Su ini sejak kakeknya Su langsung jatuh miskin. Ngapain aja rugi terus? Orang-orang Su juga udah pasrah. Aja milih warisin bisnis, keluarga habisin harta aja. Nah di sisi lain, keluargahan sejak dapat keberuntungan itu, mereka pakai keberuntungan itu. Semua uang yang mereka hasilkan itu haram. Ini sudah sangat mengganggu ketertiban dunia manusia. Oh, jadi begitu. Dewa, kekayaan, rencana terbaik sekarang adalah kamu harus segera membuat keluarga Su bangkit kembali ke jalur yang benar, dan juga membuat keluarga Han menerima hukuman yang pantas. Perbaiki kesalahan yang kamu buat saat memberikan berkah. Baru setelah itu, kamu punya kesempatan untuk kembali ke surga. Apa maksudnya membuat keluarga Su kembali ke jalur yang benar? Dewa kekayaan, ada rapat di atas. Aku pergi dulu ya. Haha, sampai jumpa. Hei, kamu belum menjelaskan dengan jelas. Kenapa kamu sudah pergi? Ada satu hal lagi. Kamu hanya bisa menggunakan sihirmu sekali sehari. Ingat, aduh. Dewa bumi. Sialan kau. Kamu bicara dengan siapa? Dewa bumi? Rekan kerja lama. Aneh-aneh saja. Cepat masuk sana. Kakek sudah menunggu kita. Kampungan. Cih. Menurutku kamu yang kampungan. Kakek ingin bertemu denganmu. Aku tunggu di luar. Kakek. Anak baik. Akhirnya aku bertemu denganmu. Kakek mengenalku. Kakekmu dan aku adalah rekan seperjuangan sehidup semati. Ketika aku tahu orang yang akan dinikahi Wan adalah kamu, aku langsung setuju. Keluarga Su sedang tidak baik-baik saja. Aku percaya orang-orang dari keluargamu pasti bisa melindungi Wan. Kakek tahu orang-orang yang ingin kakek lindungi itu semua berharap kakek mati untuk mewarisi harta kakek. Itu aku tahu. Sejak aku hidup sampai sekarang, keluarga Su selalu mengalami kemunduran. Apa kau tahu setelah kau meninggal, keluarga Su akan benar-benar bangkrut? Kau ini bicara kasar sekali ya. Apa yang kukatakan ini adalah fakta. Aku adalah dewa kekayaan. Rezeki keluarga Su kalian seharusnya tidak berakhir. Nanti pasti akan jadi perusahaan bernilai ratusan miliar. Itu karena kelalaianku, aku salah memberikan berkah. Kedatanganku ke dunia fana kali ini, aku datang untuk menyelamatkan keluarga Su kalian. Apa kau pikir aku, orang tua ini, mudah dibodohi? Kau, dewa kekayaan? Mana mungkin? Kau tidak percaya kan? Ini saham grup Su kalian kan? Kau percaya tidak kalau aku sentuh 2 kali, sahamnya bisa naik 1 poin.
Ini kau. Kamu benar-benar dewa kekayaan yang turun ke bumi? Dijamin asli. Astaga. Hahaha. Bagus. Bagus. Keluarga Sukita terselamatkan. Dewa kekayaan. Terimalah hormatku. Wudi, apa yang kamu lakukan pada kakekku? Kamu berani menyuruh kakek berlutut padamu. Diam. Jangan bicara omong kosong. Aku berlutut padanya. Itu karena aku rela. Dia mau menerima hormatku ini. Itu adalah keberuntunganku. Ingat baik-baik. Mulai sekarang, seluruh keluarga Su harus patuh pada tuanmu. Ikuti semua perintahnya. Tidak boleh membantah tuanmu. Apalagi bertindak sembarangan dan bicara omong kosong. Perkataan tuanmu adalah perkataanku. Apapun yang tuanmu ingin lakukan, kalian harus mendukungnya tanpa ragu. Keluarga Su, kita terselamatkan. Kakek, apa yang kakek katakan? Apa kakek sudah gila? Betul, Ayah. Dia itu cuma menantu yang kami cari. Kalau Ayah suka dia, biarkan saja dia tinggal. Kenapa harus memberinya kekuasaan sebesar itu? Kurang ajar. Apa kalian menganggap? Apa yang... Baru saja kukatakan. Seperti omong kosong. Mulai sekarang, kalau ada yang berani menyusahkanmu lagi, datang saja padaku. Baik, kakek. Keluarga Su kita, meskipun terlihat mewah, tapi sudah tidak seperti dulu lagi. Dia punya cara untuk menyelamatkan keluarga Su. Kalian jangan cari masalah. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau kalian kusir dari keluarga Su. Semua aset keluarga Su sudah kutransfer ke kartu Wan. Nanti, kalau Anda butuh sesuatu, silakan gunakan. Terima kasih, kakek. Sudah. Pulanglah kalian semua. Kenapa aku tidak pernah menyadari kau punya kemampuan sebesar ini? Oh, kau ingin tahu semua yang kukatakan. Kalau begitu akan kuberitahu. Kau pergi selamatkan keluarga Su. Siapa yang mampu, dia yang maju. Menyelamatkan keluarga Su apa? Itu karena kakek bodoh, makanya dia percaya padamu. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai penyelamat? Kakek, cucumu bilang kakek bodoh. Kapan aku bilang begitu? Barusan kau bilang begitu. Aku tidak akan bertanya lagi, oke? Ayo, pulang. Lepaskan. Kubilang lepaskan. Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Kau tidak tahu. Lagi pula, siapa bilang mau pulang? Aku mau ke mall. Shopping. Kau tidak dengar kakek bilang, keluarga Su kita sudah tidak berdaya. Aku tidak punya uang untuk membelikanmu barang. Betul. Keluarga Su memang sedang terpuruk. Bukankah sudah kubilang, selama ada aku, keluarga Su tidak akan bangkrut. Malah asetnya akan semakin banyak. Omong kosong apa yang kau katakan? Oh, ya. Kakek mana? Kakek suka sekali mendengar omong kosongku. Kalau kau tidak terima, temui saja kakek. Turun kau. Turun. Dewa Bumi Tua itu hanya bicara setengah-setengah. Aku tidak tahu bagaimana caranya menyelamatkan keluarga Su. Sekarang aku harus tetap di keluarga Su dan melihat situasinya. Dulu aku tidak pernah menyadari bucin ini ternyata setampan ini.
Bagaimana yang ini? Terlihat langsing. Maksudmu aku gemuk begitu? Aku... Jangan marah, jangan marah. Marah bisa cepat mati. Yang ini? Yang ini juga bagus. Terlihat mewah. Berarti kau bilang aku kampungan begitu? Aku... Bagaimana dengan setelan ini? Yang ini bagus. Bersih dan segar. Jadi maksudmu aku jorok? Sebenarnya kamu mau apa sih? Kenapa semua tidak ada yang cocok? Siapa bilang aku tidak puas? Bungkus semua baju itu untukku. Baik. Jangan terlalu serakah. Aku beritahu ya, keluarga Su kami hanya punya uang segini. Jangan minta lebih. Kamu lupa kakek bilang apa? Aku mau apa? Ya terserah aku. Kenapa? Tidak mau dengar kata kakekmu? Nona ini sangat murah hati pada suaminya. Tunggu aku. Kalau begitu, cepatlah. Aku lapar. Kita makan apa? Terserah. Kalau begitu, makan hotpot saja. Terlalu pedas. Barbeku. Barbeku boleh kan? Terlalu berminyak. Makanan barat. Makanan barat kan ringan. Sok banget. Kamu sebenarnya mau makan apa? Terserah. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku, nona muda ini, tidak mau melayanimu lagi. Kamu lupa apa kata kakekmu? Benar kan? Baiklah kalau begitu. Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Dan bilang ke kakek, cucunya ini memberontak. Tidak mau dengar kata kakek lagi. Tunggu. Nah, begitu baru benar. Perhentian selanjutnya, berangkat. Bisa diduduki tidak? Bersih tidak? Tidak bisa duduk. Duduk saja di lantai. Lantai itu luas dan nyaman. Enak sekali. Aku mau duduk di sini. Aku mau duduk di bangku. Ini bersih tidak? Bisa dimakan tidak? Tidak bersih. Sama sekali tidak bersih. Kalau dimakan, bisa diare. Tidak bersih. Tapi kamu makan dengan lahap begitu? Lihat, sekarang kan enak. Sesekali rasakan kehidupan biasa. Jangan selalu pasang muka jutek. Seolah-olah semua orang berutang padamu. Sok berlagak sekali. Enak
enak banget. Pak, tambah 100 tusuk lagi. Siap. Kamu sudah berapa abad tidak makan? Bukankah kamu sedang tidak senang? Baiklah, Pak. Tambahkan selusin bir lagi. Ini Aku tidak minum alkohol. birnya. Oke, terima kasih. Ini sate Anda. Selamat menikmati. Kamu tahu apa? Daging ini adalah daging petualangan. Bir ini adalah bir penghilang kesedihan. Dengan teman di sisi kita, semakin banyak minum, semakin kaya. Minum alkohol bikin gemuk. Gemuk? Dulu di Starwave Entertainment, berapa banyak yang kamu minum? Kenapa tidak bilang soal gemuk? Kamu. Betul. Orangnya yang salah ya. Kamu harusnya 8 model pria. Minum ya, minum. Bukan begitu cara minumnya. Minum. Suruh aku minum. Kenapa kamu tidak minum? Apa kamu tidak kuat? Kamu yang tidak kuat. Siapa yang tidak kuat? Gak seru. Udah habis? Siapa yang melempar botol bir? Kakek ini muncul dari mana? Kenapa dia pendek sekali? Dasar anak bodoh. Berani-beraninya kau menghina orang tua ini. Lihat saja, aku hari ini. Tidur dulu sana. Kenapa baru datang? Aku kangen sekali. Bukan salah Kaisar Giok tua itu. Rapatnya terlalu lama. Jadi agak tertunda. Kakek tua itu. Kaisar Giok memang begitu. Sebelum rapat, dia selalu mengucapkan omong kosong. Betul sekali. Pokoknya, bagaimana hasil rapatnya? Tema rapat kali ini adalah tentang bagaimana menghukummu. Aku? Masalahmu agak serius. Kata atasan tidak bisa hanya kartu kuning saja. Tidak sesederhana itu. Mereka sudah voting untuk mencopot jabatanmu sebagai Dewa Kekayaan. Apa? Sudah masuk proses OA. Dewa Kekayaan, kembalilah. Mau kemana kamu? Sepertinya aku tak bisa kembali ke surga. Lebih baik aku cari tempat lalu kubur diriku saja. Cepat-cepat Dewa Kekayaan, dengarkan aku sampai selesai. Meskipun ini sudah masuk proses, tapi menurut perhitungan waktu di dunia manusia, kamu masih punya waktu 7 hari penuh. Dalam 7 hari ini, jika kamu bisa membuat keluarga Su menghasilkan 100 miliar, itu akan menebus kesalahanmu. Kamu bisa kembali ke surga. Sudah kuduga. Kenapa aku bisa pindah ke tubuh Woody si bucin ini? Dan kembali ke keluarga Su. Ternyata aku memang punya takdir dengan keluarga Su. Benar. Dewa Kekayaan ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk kembali ke surga. Hati-hati dalam segala hal. Jangan ceroboh. Tenang saja. Hanya 100 miliar. Aku kan dewa kekayaan. Itu mudah sekali. Kalau begitu, aku akan menunggumu di surga. Aku tunggu kabar baik darimu. Pergi sana. Aku pergi. Kakek tua itu mana? Kakek tua itu menghilang. Aku adalah dewa kemiskinan dari alam surgawi. Meskipun aku dewa, karena kata miskin ini, aku menjadi bahan tertawaan di antara langit dan bumi. Sedangkan kau, dewa kekayaan, hanya karena nama baikmu, kau sudah dipuja di surga. Ketika kau turun ke dunia fana, kuil-kuilmu megah dan dupa tak pernah padam. Sama-sama dewa, kenapa bisa ada perbedaan sebesar ini? Aku tidak terima. Tapi ketidakadilan ini akan segera berakhir. Alam surgawi sudah memutuskan untuk mencabut jabatanmu sebagai dewa kekayaan. Jabatan dewa kekayaan ini akan aku ambil alih. Sudah menunggu begitu lama, akhirnya hari ini tiba. Kau masih ingin kembali menjadi dewa kekayaan?
Mimpi. Posisi Dewa Kekayaan ini hanya bisa menjadi milikku. Aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk kembali ke alam surgawi. Sudah bangun? Pelecehan. Berteriak sekencang itu, kau sedang memanggil arwah? Woody, dasar brengsek. Kamu mengambil kesempatan. Kamu tidak tahu malu. Aku mengambil kesempatan. Coba pikirkan baik-baik. Siapa sebenarnya yang mengambil kesempatan? Siapa yang nafsuan? Katanya kamu tidak kuat minum. Aku tidak akan mengajakmu minum lagi. Semalaman ini, aku hanya melakukan pekerjaan fisik. Kamu ini anjing ya? Kalau kamu mau ganti rugi, bayar saja. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Tolong, ada pelecehan. Kamu terlihat bagus tanpa baju. Kesucian dewa ini, bagaimana bisa hancur di tanganmu? Lalu, jadi kamu muntah lagi di bajuku? Transfer 10.000 yuan ke rekeningku? Woody, kamu masih punya malu tidak? Kamu yang membuatku mabuk dan ingin mengambil keuntungan dariku. Sekarang kamu minta uang padaku? Aku tidak sampai segila itu pada pemabuk. Lagi pula, dengan apa yang ada padamu itu, aku bahkan tidak sudi melihatnya. Bisakah kamu berhenti terlalu percaya diri? Kamu lihat kemana sih? Aku lihat ke sini. Jangan pura-pura lagi. Aku tahu. Kamu sengaja ingin membuatku mabuk, lalu ingin berbuat macam-macam padaku. Woody, hatimu jahat sekali. Kakak, kalau aku benar-benar ingin berbuat begitu padamu, apa aku perlu repot-repot membuatmu mabuk? Apa yang ada di pikiranmu? Apa kamu terlalu banyak minum sampai otakmu jadi... Lagi pula, dengan tingkah bodohmu semalam itu, kalau aku punya niat padamu, berarti otakku benar-benar bebal. Kamu tidak punya niat itu? Apa aku semalam seburuk itu? Kalian tidur sekamar semalam? Dasar menantu numpang. Apa yang kamu lakukan pada adikku? Bersikaplah sopan. Aku dan Wan adalah suami istri yang sah. Kami tidak melakukan apa-apa tadi malam. Meskipun aku mengaduk-aduknya, meremasnya, dan menghancurkannya, itu bukan urusanmu. Kau orang luar, tidak berhak memerintah. Kau! Sudah, jangan bertengkar lagi. Turunlah untuk rapat. Turunlah untuk rapat. Jangan sampai terlambat. Wan, tadi malam kalian. Jangan bertanya lagi. Kau? Jelaskan padaku. Meskipun kakek menyukaimu, kami sekeluarga tidak punya pilihan. Tapi kau juga harus tahu kondisi keuangan grup saat ini. Dan
Aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan sebelumnya untuk memanipulasi harga saham. Membuat saham keluarga Su naik turun drastis. Karena kakek sangat yakin kau bisa menyelamatkan keluarga Su. Kurasa kau pasti punya kelebihan. Selain itu, aku bisa memberitahumu dengan bertanggung jawab. Meskipun kali ini, saham grup Su kita berhasil melewati masa sulit ini. Tapi kenaikannya masih sangat lambat. Jika situasi ini terus berlanjut, perkembangan keluarga Su kita ke depan juga akan jadi sangat berat. Dia mana punya kemampuan luar biasa. Cuma bisa bikin onar. Kalau bukan karena dia bikin masalah sebelumnya, sampai saham naik turun tidak karuan. Apa grup Su kita bisa sampai seperti ini? Itu salahmu sendiri. Sudah aku bilang diam, tapi kalian tidak mau dengar. Dengan situasi saat ini. Dengan situasi saat ini ya. Ini semua akibat perbuatan kalian sendiri. Kalian menuai hasil. Lalu, bagaimana menurutmu? Kamu biasanya, bukan main sombongnya. Katanya, selama ada kamu, aset grup Su kita akan terus bertambah. Kalau begitu, aku mau lihat apa yang bisa kamu lakukan. Kamu suruh aku bicara. Lalu harga diriku sebagai suami numpang ini mau ditaruh di mana? Aduh, sudah. Lagi pula, otakmu yang bau alkohol itu, apa kamu bisa mengerti yang kubilang? Tidak mengerti? Keluarga Su kalian, bukankah punya banyak investasi? Coba ceritakan status investasinya sekarang. Saat ini di tengah kota, ada proyek kompleks komersial. Baru saja menginvestasikan 30 juta. Diperkirakan akhir tahun depan, sudah bisa mulai menyewakan. Selain itu, di utara kota juga ada taman startup. Sudah disepakati perusahaan mitra pihak ketiga. Saat ini sedang dalam proses persetujuan. Kompleks di tengah kota itu terlalu banyak pesaing di sekitarnya. Jumlah konsumennya sama sekali nggak bisa menopang. Semakin banyak investasi, semakin besar kerugiannya. Hentikan. Dan taman startup itu, sekarang persetujuannya sangat ketat. Setidaknya harus menunggu 2 tahun. Selama periode ini, dana akan macet, tenaga kerja akan habis. Dengan kondisi ekonomi keluarga Su saat ini, sama sekali tidak bisa bertahan. Segera hentikan. Oh ya, kami masih punya satu lagi. Proyek energi baru. Saat ini sudah mendapatkan dukungan kebijakan. Proyek energi baru, hambatan teknologinya terlalu rendah. Persaingan pasar sangat jenuh. Meskipun ada dukungan, itu hanya setetes air di lautan. Biaya harusnya terlalu tinggi. Hentikan, cari yang lain. Sudah tidak ada. Keluarga Su ini memang sudah di ujung tanduk. Dengan standar investasi kalian saat ini, setelah kakek tua itu meninggal, keluarga Su kalian akan benar-benar hancur. Lalu, menurutmu bagaimana? Situasi investasi rumit. Kecuali jika kita berhubungan dengan orang dalam inti, kalau tidak, sulit untuk mengetahui situasi sebenarnya. Kamu pengangguran, bagaimana bisa tahu sejelas ini? Dewa ini adalah dewa kekayaan. Semua aliran uang emas dan perak di dunia ini, arah keuntungan dan kerugiannya, semuanya dalam kendali dewa ini. Masalah investasi kecil seperti ini, tentu saja sangat mudah. Ini, siapapun yang punya otak, pasti bisa mikir. Berani-beraninya kamu bilang aku nggak punya otak. Itu kamu sendiri yang bilang, bukan aku yang bilang ya. Gak nyangka keluarga Su sudah jatuh miskin sampai begini. 7 hari dapat 100 triliun. Dewa ini dewa kekayaan, bukan perampok. Selain merampok, gak ada cara lain. Tunggu, merampok? Sepertinya bukan ide buruk. Saham keluarga Su kita sebelumnya selalu sangat bagus. Saham? Bukankah itu sama saja dengan merampok? Dewa ini adalah dewa kekayaan. Saham mana yang ku beli pasti akan naik. Mau cari uang, itu gampang banget. Siapkan aku komputer, siapkan aku baskom. Kamu mau baskom buat apa? Keluarga Su kalian akan dihujani emas. Gak perlu baskom untuk menampungnya. Apa dia sudah gila? Serang! Kenapa kalian diam saja? Kenapa malah bunuh naga? Di jalur atas sudah perang! Ayo, War! Di mana Han Jingsan?
Kamu siapa? Kenapa kamu mencari ayahku? Bukan? Bagaimana kamu bisa masuk? Di mana Han Jingshan? Aku bicara padamu. Kamu tuli ya. Bagaimana kamu bisa masuk? Satpam! Satpam! Berisik. Saya Han Jingshan. Anda siapa? Aku adalah dewa kekayaan berikutnya. Aku bisa membawa keberuntungan untuk keluarga Hanmu. Wudi, kamu pernah dengar? Tahu. Menantu numpang keluarga Su itu. Beberapa waktu lalu bikin heboh di pernikahan. Kisah-kisahnya tersebar di seluruh kota Nanjing. Dia dulunya adalah dewa kekayaan sebelumnya. Karena salah memberikan keberuntungan, dia diusir ke dunia fana. Dan dua keluarga yang salah diberi keberuntungan itu adalah keluarga Han dan keluarga Su. Dan justru karena dia salah memberikan keberuntungan, itulah sebabnya kalian, keluarga Han, mendadak kaya raya dan keberuntungan terus mengalir. Hanya dalam beberapa tahun bisa masuk jajaran orang terkaya di kota Nanjing. Dan kali ini, misi Wudi turun ke dunia fana adalah mengambil kembali keberuntungan keluarga Han kalian, lalu membantu keluarga Su. Lalu, apa yang harus kulakukan? Tunggu. Kau tidak sedang menipuku, kan? Kenapa aku harus percaya padamu? Ayah, aku. Dewa turun ke dunia fana. Kumohon, berikan petunjuk jalan yang jelas untuk keluarga Han kami. Selama keluarga Su bangkrut, keberuntungan keluarga Han kalian tidak. Kau pernah main saham? Kah? Masih ingin mengandalkan saham agar keluarga Su kami berbalik untung? Benar-benar konyol. Aku tahu kau suka membual, tapi saham ini tidak mengandalkan keberuntungan. Aku tidak peduli sebelumnya kau pakai cara apa untuk mengendalikan keluarga kau. Tapi keluarga Suku sudah tidak tahan lagi dengan kekacauan apapun. Jika kali ini kau berani bertindak sembarangan lagi dan memengaruhi fondasi keluarga suku, meskipun ada kakek yang melindungimu, aku juga tidak akan duduk diam saja. Dasar bodoh semua. Kamu ini cucu pendiri perusahaan, tapi tidak punya wawasan sama sekali. Pantas saja tidak sukses. Jangan cuma bicara saja. Kalau berani, tunjukkan pada kami semua. Baiklah, yang ini saja. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa ya? Aku kira kamu tahu sesuatu. Ternyata kamu tidak tahu apa-apa. Memilih yang hijau. Kamu tahu ini apa? Ini cinta. Cinta adalah... Saham ini sudah dikenal sebagai saham sampah. Sepertinya ayah memang sudah tua. Sampai-sampai menggantungkan harapan keluarga Su sepenuhnya padamu. Konyol. Naik, naik, naik. Siapa bilang saham ini sampah? Saham ini sangat bagus. Ini. Bagaimana mungkin? Sialan, ada hantu. Naik, naik, naik. Aku kira kamu benar-benar punya kemampuan. Tidak kusangka, dia cuma pura-pura. Dasar sok jagoan. Hampir saja aku tertipu olehmu. Saham yang kamu pilih ini sama sekali tidak naik. Malah makin anjlok parah. Konyol. Mungkinkah ada yang menggangguku? Wudi, kamu mau kemana? Tidak bisa pura-pura lagi, langsung kabur. Pengecut. Ternyata kamu yang berulah. Dewa kemiskinan, kamu juga turun ke dunia. Kata-katamu itu bisa disalahartikan. Dewa ini turun ke dunia atas kemauan sendiri. Tidak sama denganmu yang diusir dari surga. Sama sekali tidak sama. Kamu belum tahu kan? Rapat surga sudah menetapkan calon dewa kekayaan berikutnya. Jangan-jangan kamu mau bilang orang itu kamu? Betul. Kesempatan ini sudah kutunggu lama sekali. Akhirnya hari ini tiba juga. Kalau tidak salah ingat, rapat ini belum selesai. Apa? Kamu terlalu cepat merasa senang. Memangnya kenapa? Ini hanya masalah waktu saja. Posisi dewa kekayaan hanya bisa jadi milikku. Kita berdua diajar oleh guru yang sama. Kenapa kamu yang jadi dewa kekayaan, dihormati banyak orang, menguasai kekayaan dunia? Sedangkan aku
hanya ditakdirkan untuk dibenci. Di langit, di bumi, semua orang menjauhiku seperti wabah. Aku sudah menunggu babak ini terlalu lama. Jadi, hanya aku yang boleh menang. Jika kau tahu diri, menyingkirlah baik-baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika tak peduli hubungan guru murid kita. Sudah selesai bicaranya? Kalau begitu, giliran hamba bicara. Selama surat penunjukan ini belum diumumkan, hamba adalah dewa kekayaan yang diakui 3 alam. Siapapun itu, hamba pasti akan kembali ke surga. Tak ada yang bisa menghentikan hamba. Kau, si miskin ini, masih mau jadi dewa kekayaan. Mimpi. Jika kau berani berbuat curang lagi, hamba tak akan segan-segan keras kepala. Kongsang, dan aku berasal dari guru yang sama. Ilmu sihir dan strateginya hampir sama persis. Dia pasti tahu caraku. Jika aku ingin menaikkan harga saham untuk memecahkan kebuntuan dengan sifat dan kemampuannya, dia tak akan membiarkanku berhasil dengan mudah. Dia pasti akan berbuat curang di belakang. Entah itu diam-diam menjatuhkan harga saham, atau menyusun strategi lebih awal untuk memotongnya, atau menggunakan ilusi, mengganggu penilaian pasar. Dewa bumi dulu. Sekarang para dewa turun ke bumi, mereka hanya bisa menggunakan sihir sekali sehari. Pasti sama juga dengan Kongsang. Kalau begitu, aku akan bertaruh sekali. Apa yang kamu lakukan di sini? Sudah, jangan pura-pura lagi. Kalau orang tidak tahu, mereka akan mengira kamu hebat sekali. Apa? Kamu benar-benar menginvestasikan 500 juta ke saham A? Apa kamu tahu, saham A ini dikenal sebagai saham senja? Berapa banyak investor yang menghindarinya? Kamu malah menginvestasikan 500 juta ke sana? Apa kamu ingin menghabiskan sisa harta keluarga Su? Membuat keluarga Su hancur dan bangkrut baru kamu puas? Tunggu, uang ini dari mana asalnya? Bukankah kakek sudah mentransfer semua hartanya ke kartumu waktu itu? Saat kamu membeli baju, aku melihat pinnya. Kamu berani-beraninya menggunakan uangku tanpa izin. Apa maksudmu? Waktu di rumah sakit, kakek bilang, kalau aku butuh uang ini, aku bisa pakai kapan saja. Ya dari luar sudah dengar kalian ribut. Kenapa kalian ribut? Lihat sendiri. Kau malah menanam 500 juta semuanya di saham A. Suamiku! Kenapa kalian buru-buru? Bukankah sudah kubilang, selama ada aku, keluarga Su tidak akan bangkrut. Jangan sok misterius di sini. Aku rasa kau memang sengaja ingin menghancurkan grup Su. Kalau hari ini aku tidak menghajarmu, anak haram ini, aku bukan Su lagi. Mau berkelahi ya? Ayo, pukul di sini. Pukul ke rumah sakit. Ayo. Bukankah kau mau berkelahi? Ke kamar kakek saja. Di sana luas dan lapang. Ayo, ayo. Jangan pakai kakek untuk mengancam kami. Benar-benar sulit mencegah pencuri dari dalam. Pencuri? Sepertinya kau lupa. Karena kakek sudah bilang, aku punya hak untuk menggunakan uang ini. Jadi, tentu saja aku bisa menggunakannya sesukaku. Kalian jangan pasang muka seperti mau menuntutku. Karena Woody sudah berinvestasi di saham A, aku hanya perlu mengikuti saham itu saat akan ditutup dan membuat sahamnya anjlok. Keluarga Su pasti akan rugi besar. Saham A ini, bukankah sudah stagnan bertahun-tahun? Kenapa terus naik? Ini. Kenapa bisa naik sampai batas atas? Mungkinkah dia benar-benar punya kemampuan? Bagus sekali. Tinggal 1 menit lagi sebelum ditutup. Asal bisa stabil dan sahamnya tidak jatuh, kita pasti akan untung besar kali ini. Kali ini kau beruntung. Tidak menyeret. Keluarga Su ikut rugi karenamu. Kalau tidak, kau akan tahu akibatnya. Apa kau menggunakan leverage? Ya, 100 kali. Apa? 100 kali? Kau terlalu ekstrem. Meskipun kali ini kita menang, keluarga Su bisa dapat 50 miliar. Tapi kalau kalah, keluarga Su juga harus ganti rugi 50 miliar. Kamu mau keluarga Su dari uangnya di mana?
Tinggal 30 detik lagi. Aduh, semoga Dewa melindungi. Tolong lindungi saham ini jangan sampai jatuh. Amitabha. Tidak. Sebelum penutupan, saham A pasti akan jatuh. Aku menggunakan ilusi untuk membuat tipuan. Di permukaan, memang keluarga Su yang berinvestasi di saham A. Dengan begitu, Kong Sang pasti akan ikut campur. Dia pasti akan menggunakan sihirnya pada saham A, membuat saham A jatuh drastis sebelum penutupan. Dewa, keluarga Su berinvestasi di saham A. Kita investasi di mana? Kita juga investasi di saham A. Tapi saham A sudah lama stabil. Kenaikan drastis sekarang pasti ada masalah. Kemungkinan besar ini hanya tipuan. Berinvestasi sekarang, risikonya terlalu besar. Apa susahnya sih kalian mau cari uang? Keluargahan kalian punya keberuntungan yang diberikan dewa kekayaan. Selama kalian menjaga keberuntungan ini, keturunan keluargahan kalian akan hidup makmur. Tapi semua ini ada syaratnya, yaitu keluarga Su harus bangkrut. Udi sekarang mau bantu keluarga Su dapat 100 miliar. Begitu dia berhasil, keberuntungan keluargahan kalian akan hilang otomatis. Nanti yang bangkrut itu keluargahan kalian. Tapi apa hubungannya dengan investasi saham A? Bodoh. Di menaruh semua uangnya di saham A. Saham A pasti akan melonjak. Kalian hanya perlu menaruh uang sebelum penutupan pasar. Nanti aku akan sedikit beraksi. Maka saham A pasti akan anjlok. Nanti aset keluarga Su. Kalau begitu keluarga Su pasti akan rugi besar. Keluarga Su nanti akan bangkrut. Meskipun keluargahan kalian rugi sedikit, nanti bisa dapat ganti rugi dari tempat lain. Baiklah, aku sudah bilang semua. Soal apa yang harus kalian lakukan selanjutnya, tidak perlu diajari lagi kan? Terima kasih atas petunjuknya, Dewa. Ikuti investasi ke saham A sebelum penutupan. Udi, kau benar-benar bodoh. Begitu mudah menunjukkan kelemahan. Sepertinya untuk menjatuhkanmu, aku bahkan tidak perlu repot-repot. Saham B sedang melonjak. Saham B, keluarga Su investasi di saham B. Tidak. Ini tidak mungkin. Woody sudah memasukkan semua uangnya ke saham A. Dari mana dia dapat uang untuk saham B? Kenapa saham B? Uang. Bukankah semuanya masuk saham A? Semuanya masuk saham A. Gila. Aku nggak mimpi kan? Sialan. Saham A yang tadinya baik-baik saja, kok bisa berubah jadi saham B? Cuma trik sulap. Kau yang melakukan ini. Dewa saham, legendaris, ternyata bisa dalam sekejap mengacaukan pasar saham, mengendalikan naik turunnya. Tapi bisa secara tiba-tiba menukar dua saham yang sama sekali, tidak berhubungan, pergerakannya benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Kalian ini tahu terlalu sedikit. Benar dugaanku, Kong Sang memang mengintai pergerakan saham keluarga Su. Untungnya aku mengelabui dia dengan ilusi, membuat semua orang mengira aku menanam uang di saham A. Dengan begitu, aku bisa melakukan manuver rahasia dan menyelamatkan saham B yang sebenarnya penting. 500 juta milik grup Su, sebenarnya aku investasikan di saham B. Sebelum pergantian pasar, saham B melonjak gila-gilaan. Investasi 500 juta itu sekarang nilainya 50 miliar. Woody, kau berani mempermainkan aku? Dewa, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, ini baru permulaan. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Woody, dia sepertinya sudah berbeda dari sebelumnya.
Dia benar-benar membuat grup Su mendapatkan 50 miliar. Apakah benar seperti yang kakek bilang? Dia adalah orang yang datang untuk menyelamatkan grup Su? Bagaimanapun juga, kata-kata kakek tetap harus dipercaya. Lagi pula, dulu dia adalah bucinku. Wajahnya juga lumayan tampan, jadi tidak rugi juga. Bagaimana kalau malam ini aku tidur sekamar dengannya? Keluarga Su akan mendapatkan aset 100 miliar. Sudah di depan mata. Aku memang jenius. Cara menghasilkan uang seperti saham ini, hanya aku yang bisa memikirkannya. Tidak ada bucin yang akan menolak pelukan dari seorang dewi. Meskipun kau dewa yang turun ke bumi, kau tidak akan bisa menahan godaan ini. Apa yang kau lakukan? Kau mencoba menyelinap ke tempat tidurku saat aku mandi. Kau licik sekali! Licik? Aku licik? Kau benar-benar bodoh. Sekarang ini tempat tidurku. Kau dilarang masuk. Dasar pria kaku yang tidak romantis. Wudi, kau. Aku Suwanwan. Sejak kecil tidak pernah ada orang yang tidak bisa kudapat. Wanita di dunia manusia ini benar-benar ganas. Untung aku cepat bereaksi. Jika aku lambat, kehormatanku sebagai dewa bisa hancur di tangannya. Sekarang aset keluarga Su sudah 50 miliar. Aku harus cepat. Waktu untuk kembali ke surga tidak banyak lagi. Kartu. Kali ini kamu mau investasi di saham yang mana lagi? Saham A. Saham A sudah jatuh ke titik terendah beberapa hari yang lalu. Kalau beli sekarang, tidak akan dapat untung sama sekali. Jangan-jangan kamu pakai trik ilusi lagi? Kali ini aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya investasi di saham A. Hanya itu saja. Main trik itu lagi. Kau pikir aku akan percaya kau investasi di saham A? Aku sudah tertipu sekali. Tidak akan tertipu dua kali. Kali ini kita investasi di saham B. Woody, kau masih mau menipuku dengan ilusi? Mimpi. Kali ini aku tidak mungkin kalah lagi darimu. Saham B anjlok, kenapa takut? Keluarga Su investasi di saham B. Aku ingin mereka menangis sampai bangkrut. Karena aku dewa kemiskinan. Apapun yang ku investasikan pasti rugi. Aku hanya perlu membuat keluarga Su tidak dapat uang. Maka kau tidak akan bisa menyelesaikan tugasmu. Saat itu, kamu akan selamanya tinggal di dunia manusia. Posisi dewa kekayaan akan menjadi milikku. Saham B ini kenapa turun drastis? Kali ini, menangnya terlalu mudah. Kongsang.
Sepertinya kamu hanya jago bicara saja. Kalau soal strategi, kamu bahkan tidak pantas mengikatkan tali sepatuku. Saham A melonjak. Bagaimana mungkin? Padahal sudah ada listing. Bagaimana bisa naik lagi? Sebentar lagi akan ditutup. Selama saham ini tidak jatuh, kita aman. Berapa banyak leverage yang kamu masukkan ke saham ini? Tetap 100 pinjaman. Sudah ditutup. Sudah ditutup. Sia, untung besar. Kita investasi 5 miliar, kita untung 50 miliar. Kamu ini, jangan-jangan benar-benar dewa kekayaan? Keberuntunganmu bagus sekali. Beli apa saja, untung apa saja. Betul, aku adalah reinkarnasi dewa kekayaan. Tidak, kamu bukan dewa kekayaan. Kamu dewa sahamnya. Betul, aku adalah reinkarnasi dewa saham. Woody, licik sekali kamu. Dewa? Apapun yang kamu investasikan, selalu rugi. Apa kamu yakin kamu adalah dewa kekayaan berikutnya? Apa maksudmu? Sebelum kamu datang, keluarga Han baik-baik saja. Sejak kamu datang, keluarga Han merugi. Semakin hari semakin banyak. Dewa kekayaan apanya? Aku rasa kamu ini dewa kemiskinan. Ayah, aku curiga dia itu. Semut fana rendahan sepertimu berani bicara begitu pada dewa ini. Apa kamu ingin mati? Dewa, kami salah. Kami salah. Kumohon, ampuni anakku. Kami akan menuruti semua perintahmu. Tinggal 2 hari lagi. Selama dewa ini bisa melewati 2 hari ini, posisi dewa kekayaan tetap akan menjadi milik dewa ini. Woody, kamu tidak akan bisa sombong lama-lama. Woody ini, kalau serius bekerja, ternyata cukup menarik juga. Pasti capek, biar ku pijat bahumu. bagaimana rasanya? Lumayan. Sini bayar. Sekali sentuh 10.000. Memangnya kenapa? Dadamu ini dari emas atau perak sih? Mahal banget. Lagi pula, kita ini suami istri. Aku sentuh kamu 2 kali. Bukan begitu seharusnya. Suami istri bisa sembarangan sentuh ya? Aku tidak peduli. Tetap 10.000. Di klub malam itu, apa kamu bisa menyentuh dada yang bisa bergerak? Otot dadaku ini, orang biasa tidak bisa menyentuhnya. Ini apa? Ini aku belikan. Sesuai selera kesukaanmu. Teh, susu ini. Di dalamnya tidak ada mutiara. Tidak ada taro. Hanya boba. Aku sudah ganti selera. Tidak suka boba lagi. Woody, jangan kurang ajar. Aku kurang ajar? Entah siapa tadi menyentuh dan memelukku. Aku beritahu ya, jangan buang-buang tenaga. Mau mendekatiku? Tidak akan. Sok jual mahal. Aku beritahu, kita ini suami istri. Apapun yang kulakukan padamu, itu sudah hal yang wajar. Semuanya legal kok. Tapi suami istri juga nggak boleh pelecehan seksual. Kamu sekarang sudah parah banget. Sampai mengganggu hidupku. Tolong jaga diri kamu. Dasar Woody. Malam ini aku pasti bakal tidur sama kamu.
Waktu pakai gaun tidur seksi kemarin, dia nggak bereaksi sama sekali. Ternyata dia suka tipe yang imut-imut. Tebakanku benar. Memang suka yang imut-imut. Padahal kelihatannya sok suci dan kaku. Ternyata doyan yang beginian. Woody, kali ini kamu nggak bakal bisa kabur lagi. Kamu bau apa sih? Manisnya bikin enek. Kayak bawa-bawa madu. Itu parfumku. Parfum cewek manis. Ngerti nggak? Kamu sengaja cari gara-gara ya? Cepat pergi dari sini. Aku nggak tahan baunya. Woody, malam ini kamu nggak bisa lari kemana-mana lagi. Maaf ya, aku minta maaf atas sikapku tadi. Ini air yang aku tuangkan buat kamu. Cepat minum. Ini taktikmu yang mana lagi? Aku tulus meminta maaf padamu. Cepat minum. Ada kotoran di airnya. Aku tidak mau minum. Mana ada kotoran? Itu di sana. Nah, di sini. Mana ada kotoran? Ada. Lihat baik-baik ke dalamnya. Itu. Bukankah ada? Melawan dewa ini, kau masih terlalu muda. Tuan, dia bilang dia mengenal Anda. Dia bersikeras ingin masuk. Aku mengenalnya. Anda boleh pergi. Dua kali sebelumnya itu hanya karena kau beruntung saja. Tinggal 2 hari lagi. Aku pasti tidak akan membiarkanmu tenang. Kau ditakdirkan untuk selamanya tinggal di dunia manusia. Terimalah nasibmu. Jika aku bisa mengalahkanmu 2 kali, maka aku pasti bisa mengalahkanmu untuk ketiga kalinya. Kau sama sekali tidak pantas melawanku. Perbuatanmu sudah sangat mengganggu ketertiban dunia manusia. Jika kamu masih keras kepala, kamu pasti akan dihukum oleh surga. Jangan banyak omong. Selama aku menjadi dewa kekayaan, siapa yang bisa menuntut pertanggungjawabanku? Woody, aku pasti akan melawanmu sampai akhir. Ini. Bilang ke pembantu untuk membersihkan seluruh rumah dari dalam keluar. Dewa kemiskinan datang. Sial. Tunggu saja. Kamu mau investasi saham lagi, tapi keluarga Su sudah menghasilkan banyak uang. Belum cukup. Kali ini aku akan membuat keluarga Su menghasilkan 100 miliar. 100 miliar? Ini bagaimana mungkin? Tidak kusangka keluarga Su bisa mencapai skala 100 miliar di tanganku. Lalu kamu berencana melakukan apa selanjutnya? Saham mana yang akan kamu investasikan? Aku akan menginvestasikan
50 miliar ke 5 saham yang berbeda. 5 saham? Sebanyak itu, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kau pikir kalau kau berinvestasi di 5 saham, dewa ini tidak punya cara? Kita juga akan berinvestasi di kelima saham itu. Tapi kita tidak punya 50 miliar. Semua yang kita investasikan sebelumnya sudah habis. Sekarang uang kita hanya cukup untuk berinvestasi di satu saham. Karena Woody berinvestasi di 5 saham, pasti ada fokus yang berbeda-beda. Selama dewa ini memilih saham yang paling banyak dia investasikan, dewa ini tetap akan mengalahkannya. 1 dari 5 pilihan. Dewa ini tidak percaya keberuntungan. Dewa ini seburuk itu. Pilih saham C. Investasi, investasi, investasi. Kenapa saham C ini hanya diinvestasikan beberapa ratus saja? Karena aku sudah menghitungnya. Saham C ini dirasuki dewa kemiskinan. Berapapun yang diinvestasikan akan rugi. Selain saham C, saham-saham lainnya semuanya naik. Tapi investasi di saham C sangat kecil, jadi bisa diabaikan. Artinya, saat ini, keluarga kita punya aset 50 miliar. Sekarang kita bisa langsung. Sudah tembus 100 miliar. Rudy, bocah, bukan. Waduh, kau adalah dewaku. Aduh, Woody. Woody, kau pantas mati. Kau. Habis sudah, semuanya habis. Keluarga Han benar-benar hancur. Tidak. Kenapa? Kenapa Woody bisa mengalahkan dewa ini? Tidak. Dewa ini tidak kalah. Tidak kalah. Ayah, grup Su kita sekarang sudah jadi perusahaan 100 miliar. Betul, 100 miliar, Ayah. Bagus sekali. Aku memang tidak salah orang. Kau adalah penyelamat keluarga Su kita. Penyelamat. Terimalah hormat dari orang tua ini. Kakek, ini bukan jasa besar. Aku hanya menebus kesalahan. Saya pernah melakukan kesalahan. Bagaimanapun juga, keluarga Su pasti akan terus diberkahi. Kamu. Apa kamu benar-benar Woody? Kuno banget. Apa dari atas ada berita baru? Betul. Pihak atas sudah tahu situasimu. Mereka sudah membatalkan proses pencopotan jabatanmu. Hanya saja, proses ini masih dalam peninjauan. Selama kamu bertahan di dunia manusia 1 hari terakhir ini, maka kamu sudah menyelesaikan tugasmu. Tugas selesai, kamu bisa kembali ke surga. Hebat juga kamu. Oh iya. Dewa kemiskinan juga turun ke dunia. Dia telah mengganggu ketertiban dunia manusia dengan serius. Pihak atas sudah mencopot jabatannya sebagai dewa kemiskinan dan menghukumnya dengan petir sesuai hukum sebagai peringatan bagi yang lain. Woody, kenapa kamu yang menyelesaikan tugasmu? Kembali ke surga untuk menikmati hidup. Aku sudah berusaha keras, bukan hanya kehilangan posisi dewa kekayaan, bahkan posisi dewa kemiskinan pun hilang. Pada akhirnya, aku harus kembali untuk dihukum. Karena aku tidak bisa hidup tenang, maka semua harus mati bersama. Tidak ada yang boleh hidup tenang.
Selamat. Hadirin sekalian, saya mengundang kalian semua hari ini. Pertama, untuk merayakan kesembuhan kakek saya dari rumah sakit. Kedua, untuk memperkenalkan menantu keluarga Su, Woody. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Bukankah Woody itu menantu numpang di keluarga Su? Ternyata bisa membuat Direktur Su memperkenalkannya semeriah ini. Hei, ku dengar Woody. Ini telah menghasilkan 100 miliar untuk keluarga Su. Keluarga Su ini seperti... Mendapat dewa kekayaan. Benar. Ayo minum. 2 gelas. Minum 2 gelas. 3 gelas, 3 gelas. Wan, jika dulu kita bersama, bagaimana hasilnya sekarang? Ayo minum segelas. Maaf, Tuan Mudawu, kalau saja Wan dulu bersama dia mungkin sedang memetik sayuran liar di suatu tempat. Entah siapa yang tahu keluarga Su akan mencari menantu laki-laki sampai telapak kakinya bergesekan dan mengeluarkan api. Sekarang kamu kembali. Untuk apa? Kamu ini siapa? Apa hakmu bicara di sini? Aku ini siapa? Coba katakan. Dia suamiku. Bukan urusan orang luar sepertimu. Untuk ikut campur, silakan pergi. Kamu tadi membelaku? Kamu cemburu? Kamu mau menerimaku? Dulu ada perasaan tulus di hadapan Suanwan. Tapi Suanwan menganggapnya sebagai bucin, merendahkan, merayu, dan menghina. Sekarang Suanwan sadar dan menyatakan cintanya. Sayangnya, Woody yang benar-benar mencintai Suanwan sudah tiada. Dewa ini bukan Woody. Wan, bulan itu sulit diraih, kan? Tentu saja. Bagiku, menerimamu. Sama sulitnya dengan meraih bulan. Kita berdua tidak mungkin bersama. Jangan buang-buang waktumu padaku. Kau tahu kenapa dia tidak menerimamu? Kau? Bukankah kau orang yang waktu itu? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah Woody, si bucin itu. Kenapa sekarang dia bisa berubah jadi sombong seperti ini? Apa maksudmu? Karena dia sama sekali bukan Woody, melainkan dewa kekayaan dari 9 langit. Mana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Jika dia bukan dewa kekayaan, bagaimana mungkin dia bisa dalam 7 hari saja membantu keluarga Sumo menghasilkan 100 miliar? Jika dia bukan dewa kekayaan, bagaimana mungkin dia bisa bersikap acuh tak acuh terhadap pernyataan cintamu? Woody, dia memang sangat aneh. Mungkinkah dia benar-benar? Tugasnya turun ke dunia fana kali ini adalah untuk mengembalikan kejayaan keluarga Su. Sekarang tugasnya sudah selesai. Dia akan segera kembali ke surga. Aku punya cara untuk membuatnya tetap di dunia fana. Cara apa? Berikan ramuan ini. Cari cara agar dia meminumnya. Tapi... Sudahlah, jangan banyak alasan. Ini satu-satunya cara agar dia tetap di dunia fana. Begitu dia meminum ramuan ini, dia akan selamanya tinggal di dunia fana dan akan bersamamu selamanya. Saat itu, kalian akan bersama dari generasi ke generasi. Tidak akan pernah terpisah. Tapi, bagaimana kau tahu identitas Woody? Dan kenapa kau membantuku? Karena dewa ini juga berasal dari alam langit. Aku tahu dan lebih bersimpati padamu. Aku melihatmu mencintai tapi tak bisa memiliki. Jadi, aku ingin membantumu. Kau tahu tentang aku dan Woody? Kau Yue Lao. Betul. Dewa ini adalah Yue Lao yang khusus mengurus urusan cinta pria dan wanita di dunia manusia. Jadi, aku paling tidak suka melihat kalian yang saling mencintai dipaksa berpisah. Saling mencintai? Maksudmu, Woody mencintaiku? Betul. Woody punya perasaan padamu. Hanya saja, sebagai dewa dari alam langit, dia malu untuk mengungkapkannya. Dia memang sudah menyelesaikan tugas keluarga Su. Hanya saja,
dia belum mencapai kesempurnaan pahala. Selama kalian berdua bersama, barulah dia benar-benar mencapai kesempurnaan pahala. Kamu membantunya. Pergilah, dewa ini. Aku tunggu kabar baik darimu. Woody. Gelas ini untukku. Yakin? Kongsang ini benar-benar sudah putus asa. Dia bahkan bersekongkol dengan Su Wanwan. Kalau begitu, aku akan membalasnya dengan cara yang sama. Lihat apa yang sebenarnya kamu rencanakan. Woody, kita akhirnya bisa bersama. Anggur ini bermasalah. Apa yang kamu berikan padaku? Aku... Menolong kamu. Ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Dia bilang padaku obat ini tidak bermasalah. Ini bubuk penghilang dewa. Racikan khusus dewa ini. Manusia mungkin tidak apa-apa jika memakannya. Tapi jika dewa meminumnya, itu akan menjadi racun mematikan yang menghancurkan akar keabadian mereka. Bahkan jika Kaisar Gyoktua meminumnya, dia akan kehilangan status dewanya. Terjatuh ke dunia fana selamanya dan tidak akan pernah bisa menjadi dewa lagi. Kau benar-benar menggunakan cara serendah ini. Sangat hina. Itu karena kalian yang memaksaku. Ini ketidakadilan surga. Aku tidak punya jalan keluar lagi. Kalau begitu, kau akan menemaniku ke neraka. Dewa kekayaan dari 9 langit yang agung, yang menguasai kekayaan dunia. Aduh, tidak kusangka. Akhirnya dia jatuh ke tangan seorang wanita. Sungguh memuaskan. Mereka bicara apa sih? Aku kok tidak mengerti ya? Pantas saja keluarga Su kekayaannya melimpah ruah. Ternyata ada dewa kekayaan yang membantu secara diam-diam. Maafkan aku. Ini semua salahku. Aku hanya ingin bersamamu. Makanya aku tertipu olehnya. Kau bodoh sekali. Kau tahu masalah sebesar apa yang kau timbulkan ini. Berhenti. Jangan lari. Berhenti. Itu keluarga Han kan? Keluarga Han ini melakukan kesalahan apa? Sampai bangkrut dalam semalam. Saya tahu Anda adalah dewa kekayaan. Tolong, selamatkan keluarga Han. Keluarga Han bersekongkol dengan harimau. Mereka pantas mendapatkannya. Kami ditakut-takuti olehnya. Lagi pula, dia bilang dia dewa kekayaan dari dunia bawah. Makanya kami percaya padanya. Dewa? Kekayaan apaan dia? Dia itu dewa kemiskinan? Kalian ikut dewa kemiskinan? Tentu saja makin sial. Hah? Dewa kemiskinan? Kau sudah diambang kematian masih berani menghina dewa ini? Woody, permusuhan antara kau dan aku harus diselesaikan hari ini. Permusuhan? Antara aku dan kau selalu tidak saling mengganggu. Justru kau berkali-kali diam-diam mencelakaiku. Kalau bicara permusuhan, aku yang harus menuntutmu. Dewa kekayaan, tolong selamatkan keluarga Han. Sekarang, kalian juga tahu, keluarga Han dan keluarga Su nasibnya sudah terbalik. Awalnya, selama keluarga Su kembali ke jalur yang benar, keberuntungan keluarga Han kalian, meskipun diambil kembali. Tapi selama kalian berbuat baik, keturunan kalian tetap akan hidup berkecukupan. Tapi sekarang,
Kalian salah bersekutu dengan dewa kemiskinan. Keturunan kalian hanya akan hidup dalam kemiskinan. Ah? Ini semua karena kamu. Jika bukan karena omong kosongmu, keluarga Han tidak akan jatuh ke dalam keadaan seperti ini. Kamu penipu. Kamu tidak pantas menjadi dewa. Diam! Meskipun aku sedang terpuruk, aku tetap dewa dari 9 langit. Semut-semut rendahan seperti kalian berani menghinaku? Mana kekuatanku? Katanya dewa, malah bikin keluarga Han sengsara. Belum pernah lihat dewa sejahat ini. Pantas saja disebut dewa kemiskinan. Memang, siapapun yang bertemu dengannya pasti sial. Diam! Kenapa? Kenapa kekuatanku tidak bisa digunakan lagi? Kenapa? Karena kamu sudah tidak punya kekuatan lagi. Apa katamu? Tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu baik-baik saja? Tentu saja, aku baik-baik saja. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku sendiri yang melihat. Kamu meminum bubuk penghilang dewa itu. Pasti ada masalah. Yang kamu minum itu baru bubuk penghilang dewa. Yang beberapa hari lalu itu hanya air gula biasa. Kamu, bagaimana mungkin? Kamu tahu segalanya. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja bau kemiskinanmu itu terlalu menyengat. Begitu kamu masuk, aku sudah menciumnya. Sedangkan transaksi antara kamu dan dia, aku tahu persis semuanya. Kenapa aku tidak membongkarnya? Aku hanya ingin melihat. Sebenarnya apa maumu? Oh dia, aku... Jadi, kamu sudah tahu dari awal kalau minuman itu bermasalah. Minuman yang kumakan itu hanya berisi sedikit gula bubuk. Sedangkan yang itu barulah bubuk penghilang dewa yang asli. Kebetulan sekali, barusan kamu meminumnya sampai habis. Wudi, beraninya kamu mencelakaiku. Semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Apa hubungannya denganku? Woody, maafkan aku. Semua ini salahku. Kamu baik-baik saja. Syukurlah. Aku baik-baik saja. Dermawan, mohon berbelas kasih. Maafkan cucuku yang tidak berbakti ini atas tindakan cerobohnya. Tidak apa-apa. Lagi pula aku juga akan segera kembali ke surga. Tapi berkat kamu yang begitu mudah ditipu. Kalau tidak, si bodoh ini tidak akan semudah itu terpancing. Udi, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Mau balas dendam padaku, kau harus bisa terbang ke surga dulu. Dewa kekayaan, waktunya sudah tiba. Ayo, ikut aku. Dewa bumi. Keturunan keluarga Su. Kami pamit. Dewa kekayaan. Semoga kita bertemu lagi. Bangun! Bangun! Lah, Dewa bumi. Mati kau! Wan. Kongsang, surga sudah mengeluarkan pemberitahuan. Status dewamu dicabut. Selama-lamanya, kau tidak boleh kembali ke surga. Dia sekarang hanya manusia biasa. Semua kejahatannya bisa diselesaikan sesuai hukum manusia. Beritahu penegak hukum, orang ini sudah melakukan banyak kejahatan. Keluarga Sukami pasti akan membuatnya akan membusuk di penjara. Maafkan aku. Dewa kekayaan, kau pergi begitu saja? Tidak mau berpamitan dengan istri kecilmu itu? Aku sudah meninggalkan sesuatu untuknya.
Setelah dia melihatnya, dia pasti akan mengerti. Dewa kekayaan. Setelah datang ke dunia fana ini, aku menemukan kau lebih manusiawi dari sebelumnya. Ya, nanti mau datang lagi beberapa kali. Sekali saja cukup. Jika datang beberapa kali lagi, tulang-tulang tuaku ini bisa remuk semua. Keluarga Su kalian, selama kalian memegang teguh kebaikan ini, tidak melakukan hal yang bertentangan dengan hati nurani, dan banyak berbuat baik, karma baik ini akan melindungi keluarga Su kalian. Memperpanjang keberuntungan dan keturunan kalian akan hidup damai. Kami akan mematuhi ajaran Dewa Kekayaan. Boba mutiara taro. Sudah ditambahkan semua, minumlah selagi hangat.